Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Saiful Hidayat. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang otitis media akut. Nah, untuk sebelumnya, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak pernah mendengar apa itu otitis media akut. Di sini saya akan menjelaskan bahwasannya otitis media akut adalah sebuah peradangan yang disebabkan oleh infeksi virus ataupun bakteri. Jadi otitis media akut ini sebuah peradangan yang berada di telinga yang disebabkan oleh infeksi virus ataupun bakteri karena tidak terbiasa dibersihkan gitu. Ataupun kotoran-kotoran yang menumpuk di telinga. Nah, otitis media akut umumnya disertai dengan pembengkakan di daerah telinga dan kemerahan di telinga belakang atau di sekitar gendang telinga, yang disertai dengan demam, sakit telinga, gangguan pendengaran. Nah, untuk gangguan pendengaran itu sendiri ialah sebuah gejala yang sering terjadi gitu. Selanjutnya mungkin saya di sini akan menjelaskan mengenai gejala dari otitis media itu sendiri. Yang pertama yaitu ada sakit telinga, mudah marah karena tidak nyaman, perasaan tidak nyaman karena ada gangguan di daerah telinga, sulit tidur, sering menarik-narik telinga, terus ada juga bisa merasakan demam gitu, efek dari infeksi yang berada di dalam telinga, ataupun bisa keluar muncul cairan yang berwarna kuning atau bening ataupun bisa juga darah dari daerah telinga. Selanjutnya itu ada kehilangan keseimbangan, ataupun yang lebih parah itu dari otitis media itu adalah masalah pendengaran terganggu gitu. Selanjutnya juga ada mual dan muntah, diare, serta nafsu makan yang menurun. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada otitis media akut, yaitu yang paling sering dialami oleh anak-anak gitu, ketimbang orang dewasa. Jadi otitis media akut itu sendiri seringnya terjadi pada anak-anak di bawah 3 tahun ataupun usia-usia yang masih kecil. Alasannya kenapa lebih mengenai anak-anak daripada orang dewasa, yaitu anak-anak rentan mengidap infeksi saluran pernapasan yang menyebar ke daerah telinga gitu. Nah, untuk komplikasinya sendiri, ketika otitis media akut dibiarkan begitu lama, tidak ada penanganan, otitis media yang dibiarkan tanpa penanganan itu sendiri kemungkinan besar bisa menimbulkan pendengaran yang kurang, penyebab infeksi yang menyebar ataupun robeknya gendang telinga. Selain itu bisa juga menyebabkan terlambatnya perkembangan bicara anak. Dikarenakan apa? Ketika telinganya ada gangguan, jadi si anak kurang memahami pendengaran ataupun menyerap yang didengarnya, sehingga ada keterlambatan dalam berbicara. Nah, gimana sih untuk pengobatan daripada otitis media akut sendiri? Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan. Sebagian besar infeksi ataupun otitis media dapat sembuh tanpa pengobatan antibiotik. Namun pengobatan di rumah juga bisa dilakukan dengan mengkonsumsi obat, yaitu penghilang rasa, sakit juga direkomendasikan sebelum diberikan antibiotik. Jadi untuk menghindari penggunaan yang berlebih dan mengurangi resiko buruk dari obat tersebut. Jadi di sini pengobatannya itu tak perlu memerlukan antibiotik, tetapi bisa mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit ataupun bisa menggunakan obat tetes telinga. Tetapi harus dibersihkan terlebih dahulu kotoran-kotorannya agar nanti ketika memasukkan obat tetes telinga itu bisa langsung insya Allah menyembuhkan luka-luka yang ada iritasinya di daerah telinga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai otitis media akut. Barangkali banyak kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.